Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kita di OP2. Dan di materi kita kali ini kita akan mempelajari tentang kelas konstruktor. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana itu kelas, apa saja yang membentuk kelas, dan juga hierarkinya di dalam hierarki atribut dan kelas juga itu seperti apa. Nah, kita sudah mempelajari hal itu dan sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konstruktornya. Nah, sebenarnya apa sih itu konstruktor? Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu konstruktor, kita coba perhatikan cara pembuatan kelas di bawah ini. Nah, di sini merupakan ada proses yang namanya proses instantiasi. Jadi di sini dalam membentuk sebuah kelas, dalam memanggilnya ya, kita akan mengkonstruk kelas baru dengan menginstantiasi objek baru dengan cara ya new mata kuliah ya seperti kayak ini ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan instantiasi new mata kuliah. Jadi kita akan membuat model baru. Nah, inilah yang namanya proses instantiasi. Artinya proses pembuatan kelasnya. Jadi kalau kita sudah buat kelas objek, kita memanggilnya di kelas utama itu namanya proses instantiasi. Nah, pada proses instantiasi ini dia akan mengeksekusi pembuatan kelasnya. Nah, terkadang kita membutuhkan sebuah perintah saat kita membuat sebuah kelas, kita akan mengeksekusi sebuah sebuah perintah ya. Nah, itu terkadang kita butuhkan. Makanya kita menggunakan ada namanya proses konstruktor. Nah, konstruktor sendiri itu seperti apa? Nah, konstruktor itu merupakan objek metode khusus. Jadi dia berupa metode ya. Jadi dia berupa metode yang dipanggil saat instansiasi objek. Jadi saat kita membuat objeknya seperti ini, ada metode yang akan tereksekusi. Nah, itulah proses dari konstruktor. Nah, selanjutnya di sini, metode pada konstruktor biasanya digunakan untuk persiapan data atau inisialisasi objek. Jadi, saat kita membuat sebuah objek, terkadang kita membutuhkan untuk mempersiapkan data-data apa saja yang bakal kita olah di dalam kelas tersebut. Dan juga kita inisialisasi objek ya, sama saja ya, persiapan data dan juga inisialisasi objek. Itulah guna konstruktor yang pertama. Nah, terus selanjutnya juga konstruktor bisa dilakukan untuk mempercepat penulisan kode dalam pembuatan objek. Itu juga bisa kita lakukan. Tapi nanti kita akan coba ya, lihat ya perbandingannya. Bagaimana kalau kita menuliskan kode tanpa konstruktor dan juga dengan menggunakan konstruktor. Selanjutnya di sini cara membuat konstruktor adalah dengan menuliskan nama metode konstruktor sama seperti nama kelas. Jadi cara membuatnya itu gampang saja ya. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita membuat sebuah kelas namanya kelas saya, dan di sini ada sebuah metode ya, metode tapi kita tidak pakai void. Kita langsung saja tulis public kelas saya seperti ini. Nah, inilah namanya metode konstruktor. Apapun yang kamu isikan di dalam sini, inilah yang akan menjadi perintah saat kode diinstansiasi. Jadi saat kelas diinstansiasi, maka apapun kode yang ada di sini itu akan tereksekusi. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba di NetBeans. Nah, oke, saya akan buka NetBeans-nya dulu. Ini dia. Nah, di sini saya sudah punya sebuah project baru dengan nama ngajar OOP Konstruktor Java. Ini merupakan kelas utama ya. Jadi di sini merupakan kelas utama. Nah, kita akan coba membuat sebuah kelas baru. Kita akan coba membuat kelas baru di sini. Misalnya objek dengan konstruktor. Misalnya seperti itu ya. Objek dengan konstruktor di sini. Misalnya objek dengan konstruktor, kita mempunyai variabel integer a ya, integer a sama dengan 1 dan juga string b. Misalnya string b sama dengan anggap saja oke di sini ya. Nah, misalnya kita punya dua buah variabel pada public class objek dengan konstruktor ya. Nah, di sini kita belum membuat konstruktornya. Nah, cara pemanggilan kelas tanpa konstruktor kita sudah lakukan kemarin ya. Seperti kita buat dulu seperti objek underscore dengan cons sama dengan nama kelasnya, misalnya contoh sama dengan new objek dengan fonts seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat
eh, objeknya ya. Kalau kita play di sini pada main programnya, nah ini tidak akan terjadi apa-apa. Nah, build successful. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan konstruktor di sini? Oke, kita akan coba membuat sebuah konstruktornya. Cara membuat konstruktornya yaitu dengan menuliskan public. Selanjutnya nama kelasnya ya, nama kelas. Copy saja boleh. Nah, langsung kita menggunakan seperti ini, konstruktor. Nah inilah public konstruktornya, di mana apapun kode program yang kita tuliskan di sini, saat ini kita eksekusi, saat kita lakukan instansiasi objek, maka akan tereksekusi ya. Saya contoh, saya akan menuliskan di sini sistem titik out titik print ya. Kita akan mencoba memprint variabel B. Jadi di sini kita akan memprint variabel B. Saat objek diinstansiasi, maka dia akan mengeksekusi ini ya, variabel B-nya ya. Oke, kita akan coba play programnya. Nah, maka akan muncul di sini. Oke, jadi sudah kita ketahui bahwa saat kita menginstansiasi objek pertama kali, dia akan langsung mengeksekusi konstruktornya. Nah, inilah yang membuat proses pada konstruktor itu akan sangat dibutuhkan nantinya, karena di sini kita bisa menginisialisasi objek. Misalnya kita mempersiapkan data-data yang kita bentuk. Oke, misalnya saya akan buat lagi contohnya ya. Misalnya kita akan kembali ke mana itu yang kemarin ya. Kita akan coba cek coding yang kemarin. Nah, misalnya pada Java ini ya, Java Application 23 kemarin, kita mempunyai mata kuliah OP, new mata kuliah OP dan juga algoritma. Nah, kita akan coba cek di kelas sini. Kelas mahasiswa di sini ya. Nah, di sini bagian kelas mahasiswa ini belum mempunyai konstruktor. Jadi saat kita memplay di sini, oh ini kenapa ya? Mata kuliah ya, mata kuliah. Oh mohon maaf, di mata kuliah sini. Ah ini sudah ada konstruktornya, mohon maaf. Berarti di mata kuliah sudah ada konstruktornya. Nah di sini. Kita coba hapus konstruktornya saja dulu ya. Oke, kita coba play dulu sama Java Application 23 di sini. Kita akan hapus yang ini karena dia tidak ada konstruktornya ya. Kita akan coba play. Nah, belum successful. Nah, di sini saat konstruktornya tidak ada ya di mata kuliah ini. Jadi konstruktornya tadi di mata kuliah saya hapuskan ya. Nah, di sini saat kita eksekusi maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambahkan konstruktor? Misalnya saat melakukan konstruktor public mata kuliah nah, seperti ini. Kita akan mengubah SKS-nya jadi 0. SKS sama dengan 0. Nah, inilah persiapan data yang kita lakukan. Misalnya saat kita menginstansiasi objek, maka SKS-nya akan kita hapus jadi 0 dan juga nama makulnya. Makul sama dengan kita akan ganti jadi misalnya pemrograman mobile. Misalnya seperti ini saja ya. Jadi saat instansiasi objek kita akan mengubah datanya langsung ya. Kita akan mengubah datanya langsung menjadi seperti ini. Nah, inilah proses persiapan data yang saya sebutkan tadi. Jadi pada saat konstruktornya dieksekusi atau saat pembuatan kelasnya instansiasi dilakukan, maka konstruktornya ini akan mengubah datanya. Kita akan coba ya. Tadi kita cek di bagian sini. Oke, kita keluarin dulu ini ya. Kita ambil satu dulu. Nah, ini build successful, tidak ada yang terjadi. Tapi coba kita tambahkan deskripsi ya. OOP titik deskripsi makro. Seperti ini. Oke, jadi akan tereksekusi pemrograman mobile-nya ya. Bobot SKS 0. Nah, ini kenapa? Karena yang tadi kita mengubah datanya menggunakan konstruktor. Jadi konstruktor itu bisa dilakukan untuk persiapan data. Oke, kita akan lanjut. Nah, itu tadi pembuatan konstruktor. Kita akan lanjut next di konstruktor with parameter. Nah, adik-adik sudah mempelajari parameter itu apa di bagian metode dan fungsi.
Jadi di sini bahwa konstruktor juga bisa digunakan, bisa juga menggunakan parameter ya, dimana kita sudah tadi mempelajari bahwa konstruktor itu digunakan untuk inisialisasi data dan juga persiapan data. Jadi data-data, awal data itu kita akan siapkan dulu sebelum kita eksekusi pada kelas. Nah, dengan menggunakan parameter, kita bisa membuat, inisialisasi data itu menjadi lebih cepat. Jadi contohnya seperti tadi kita kalau inisialisasi data, kita akan coba ya. Kita akan coba tanpa konstruktor dulu. Saya akan contohkan tanpa konstruktor dulu. Oke, di sini. Kita akan coba hapus konstruktornya. Lalu di sini kita akan coba buat deskripsinya ya. OP titik, mohon maaf. OP titik algo ya. Algo titik deskripsi makul. Nah, seperti ini. Kita play dulu seperti ini ya. Nah, di sini akan ada dua buah mata kuliah di mana algoritma di sini dia juga ikut sama yang di atasnya juga ya, OOP2. Jadi seharusnya di sini algoritma berubah jadi algo ya, bukan OOP lagi ya. Nah, di sini kita harus coba ganti. Misalnya kita mau ganti algonya, berarti algo titik nama makulnya kita ganti jadi algoritma. Nah, ini kita lakukan persiapan data di sini. Algo titik SKS. Jadi, misalnya SKS-nya 4. Nah, inilah teknik persiapan data yang saya lakukan. Jadi persiapan datanya kita lakukan. Nah, ini sudah ada tampil ya hasilnya ya, OOP2 algoritma. Nah, inilah persiapan data yang tadi saya sebutkan ini. Inilah persiapan datanya. Di mana data kita harus ubah lagi, sesuaikan. Misalnya kalau OOP dia namanya OOP juga. Nah, kalau kita misalnya tambahkan lagi di sini mata kuliah, misalnya mata kuliah bahasa. Nah, berarti kita harus tuliskan ulang lagi ya, new mata kuliah underscore, nah, buat begini ya. Nah, kita akan buat lagi di sini. Bahasa titik nama makul sama dengan bahasa Indonesia. Saya seperti itu. Terus S titik SKS, misalnya SKS-nya 2. Terus kita akan panggil lagi BHS titik deskripsi makul. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini akan terlalu memakan waktu ya untuk menuliskan terlalu banyak data seperti ini. Untuk melakukan persiapan data saja kita melakukan seperti ini. Nah, ini akan terlalu panjang. Bagaimana kalau misalnya dia memiliki 8 sampai 9 variabel, bukan cuma 2. Nah, kita mempunyai 2 saja di sini. Kita cuma mempunyai 2. Nah, bagaimana kalau 8? Itu akan terlalu banyak ya. Kita akan menuliskannya akan terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, kita kembali ke ini ya. Oleh karena itu, kita akan menginisialisasi objek dengan menggunakan konstruktor. Nah, dengan bantuan konstruktor, kita bisa mempercepat proses inisialisasi objek dan juga persiapan datanya. Nah, ini contoh saat membuat konstruktor dengan parameter. Parameternya apa? Gampang saja. Ada sisa tambahkan pada metode konstruktornya. Oke. Kita akan kembali, misalnya kita buatkan konstruktor ya. Kita akan kembali ke codingnya. Nah, misalnya persiapan data tadi kita lakukan seperti ini. Kita persiapan data tadi lakukan seperti ini. Nah, saya akan buatkan konstruktor pada mata kuliah. Nah, di sini. Kita akan buat public konstruktornya. Jadi public mata kuliah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada konstruktornya. Tapi belum bisa menginisialisasi objek ya. Dan juga ini belum mempersiapkan datanya. Nah, kita akan coba persiapkan datanya. Di sini ada 2 buah data ya. Ada nama makul dan juga SKS. Jadi kita akan coba menambahkan parameter pada publik mata kuliah di sini ya, metode di sininya konstruktornya untuk bisa membantu persiapan datanya. Nah, pertama kita mempunyai string nama makul, berarti kita cetak string nm mkl. Kita singkat saja ya supaya berbeda dia. Terus kita mempunyai data yang kedua yaitu SKS, berarti integer SKS. SKSS, anggap saja. Nah, inilah data yang akan kita persiapkan dalam sebuah konstruktornya.
Oke, kita akan lanjut. Kita akan ubah datanya sesuai dengan konstruktor. Berarti kita akan tambahkan this, nama makul sama dengan nm mkl. Jadi kita akan ubah isi nama makul dengan nama konstruktornya ya, isi parameter pada konstruktornya. Oke, di sini juga this sks sama dengan skss. Oke, di sini sama saja ya. Saat pemanggilan pada ini sama saja seperti kita membuat metode dengan parameter. Nah, kita akan kembali ke main programnya. Di sini akan terjadi error pada 3 buah coding yang ini. Nah, ini di sini ada semuanya bakal error ya. Nah, kenapa di sini error? Nah, karena di dalam sini dia sudah menambahkan parameter pada proses instansiasinya. Maka dari itu, kita harus memasukkan parameter saat menginstansiasi objek. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 buah variabel, ada nama makul dan SKS. Berarti kita masukkan nama makulnya langsung di sini. OP berarti di sini OOP 2, berapa SKS-nya? 3 misalnya. Nah, di sini algoritma juga. Kita akan langsung saja di sini. Algoritma. Misalnya SKS-nya 4. Misalnya di sini lagi. Nama mata kuliahnya apa? Bahasa Indonesia. SKS-nya apa? SKS-nya misalnya 2. Nah, inilah konstruktor dengan parameternya. Dan ini sudah melakukan persiapan data. Jadi yang bagian sini kita sudah bisa hapuskan. Nah, dengan seperti ini kita akan menuliskan kodenya lebih singkat. Kita coba play. Apakah sama saja ya? Harusnya sama saja. Ya. Seperti ini hasilnya. Jadi penggunaan konstruktor itu akan sangat membantu ya di sini. Nah, akan penulisannya akan lebih cepat lagi. Misalnya kita akan tambahkan lagi. Misalnya kita akan tambahkan lagi mata kuliah, apalagi misalnya matematika. Langsung saja new mata kuliah dalam kurung matematika, misalnya SKS-nya 4. Nah, seperti itu. Sangat cepat ya. Anda tidak usah tuliskan lagi MTK titik seperti itu. MTK titik SKS sama dengan, nah itu terlalu ribet ya. Jadi dengan menggunakan konstruktor seperti ini akan sangat mempermudah dalam penulisan program dan juga persiapan datanya. Oke, kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Itu tadi konstruktor with parameter ya. Next, ada apa? Oke, kita akan masuk ke multiple constructor. Jadi konstruktor itu sebenarnya bisa dibuat lebih dari satu. Jadi bukan cuma satu konstruktor saja yang bisa kita pakai. Tapi ternyata ada banyak konstruktor yang bisa kita buat dalam satu kelas objek. Oke, dalam inisialisasi objek, konstruktor dapat dibentuk dengan berbeda parameter. Jadi kita bisa membuat konstruktornya dengan berbeda parameter. Nah, dengan multi konstruktor kita bisa membuat berbagai macam konstruktor yang berbeda. Jadi contoh multiple constructor ini, contohnya bisa seperti ini ya. Ada kelas-kelas saya, integer A, B, public kelas saya integer A, public kelas saya integer A, integer B. Nah, ini ada konstruktor default, artinya konstruktor kosong ya. Saya sebutnya konstruktor 0. Biasanya kalau saya sebut konstruktor 0. Kenapa saya sebut konstruktor 0? Karena isinya tidak ada. Jadi saya sebutnya konstruktor 0 biasanya. Jadi konstruktor default ini dia kalau isinya tidak ada. Jadi saat kita membuat kelas kosong, itu kita membuat konstruktornya dengan konstruktor 0. Terus selanjutnya dengan konstruktor, misalnya konstruktor pertama kita mau buat satu variabel saja yang diubah. Terus untuk konstruktor 2 kita mau ubah jadi 2 variabel. Nah, boleh, terserah. Oke, kita akan masuk ke contohnya langsung di NetBeans. Bagaimana dengan multiple constructor di sini? Nah, di sini kita sudah membuat sebuah konstruktor ya. Di sini. Nah, ini satu konstruktor. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau buat konstruktor kosong? Saya mau kosongkan ini di sini. Kan ini kan OP2 kan sudah ada di sini ya. OP2 di sini sudah ada. SKS-nya juga 3 sudah ada juga SKS 3. Nah, di sini seharusnya kan pemborosan saya tuliskan seperti ini ya. Pemborosan saya tuliskan seperti ini. Saya maunya kasih hapus saja seperti ini ya. Nah, maka saya akan buatkan konstruktor 0-nya. Dimana saat konstruktor 0, kan ini kan error kan? Saat konstruktor 0 dia tidak akan mengubah data, tapi dia akan membiarkan saja data itu. Oke, di sini kita akan langsung tambah lagi.
Tapi di atasnya ya, public mata kuliah, seperti ini saja. Nah, ini cara membuat konstruktor null-nya. Jadi, saat kita membuat sebuah menginstansiasi objek tanpa ada parameter di dalamnya, itu akan tidak error ya. Nah, contohnya, kita lihat sini. Ini sudah tidak error. Kenapa? Karena di sini konstruktornya sudah ada dua. Konstruktor nol yang pertama, dan juga konstruktor dengan parameter. Nah, di sini. Nah, perbedaannya kan di sini ada isinya, di sini tidak ada ya. Nah, jadi saya bisa saat di sini saya tidak isi, tidak masalah. Kita play. Nah, tetap. Deskripsi mata kuliah OP ya ini. Nah, misalnya saya akan membuat lagi objek baru, mata kuliah. Apalagi misalnya. Desain grafis. Desain grafis ya misalnya. New mata kuliah. Nah, seperti ini. Saya tidak mau dulu buat dulu desain grafis sebagai anunya. Deskripsi. Saya tidak mau isi dulu desain grafis di sini. Saya belum melakukan, belum saya instansiasi menggunakan parameter. Saya masih kosongkan ya parameternya. Nah, kita coba untuk cek dengan DG ya. Desain grafis titik deskripsi makul. Nah, maka di sini deskripsi makulnya dia akan menggunakan deskripsi default ya. Ini deskripsi defaultnya yang sudah kita tulis di public class mata kuliah. Nah, saat sudah saya tambahkan parameter, misalnya di sini ya. Nah, 5 sini. Maka dia baru berubah. Nah, seperti itulah multiple constructor. Jadi kita bisa membuat satu dan lebih lagi ya parameternya. Misalnya kita mau tambahkan lagi, misalnya di sini nama mata kuliahnya saja, tapi SKS-nya tidak berubah, bisa juga. Nah, sisa tambahkan saja public mata kuliah. Nah, di sini kita masukkan parameternya. Misalnya parameternya cuma satu saja, mata kuliah saja. Sini. Nah, kita kasih masuk saja. This titik nama makul sama dengan NM MKL. Jadi kita bisa membuat lagi ada dua buah konstruktor, ada tiga ya, sudah tiga sekarang. Saya konstruktor satu parameter. Di sini konstruktor dua parameter. Nah, ini sudah beda ini. Jadi kita juga bisa menuliskan, tidak usah kita tuliskan lagi SKS-nya. Bisa hanya dengan namanya saja. Contohnya seperti ini. Nah, tapi SKS-nya kita pakai akhirnya SKS default-nya ya. Hasilnya SKS default-nya. Nah, itu tadi multiple constructor ya. Jadi seperti itu, kita bisa membuat berbagai macam konstruktor dalam sebuah kelas objek. Oke, ada pertanyaan? Silahkan ajukan di dalam kolom komentar, ataupun juga bisa bertanya di grup chat kita. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.